سر النبي وأهل النبي وبسر الفاتحة والبلاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 510. Al-jumlatu tsaminatu fi sifatil umrati wa ba'daha ila wa fil wada'i tengah. Jumlah yang ke-8 pada yang menyatakan sifat umrah dan barang yang kemudian daripada hingga tawaf wada. Ini cara-cara. Dan barang siapa berkehendak mengerjakan umrah dan kita umrah, amin. Bulan puasa mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan matikan kita dari umrah dan amin. Sama ada kemudian daripada haji atau dahulunya, maka sunat ia mandi, anak umrah mandi dulu, kemudian lalu ia memakai kain ihram, itu memakai kain yang seperpinggangan dan selendang yang putih, ini bagi laki-laki kan lebihnya. Keduanya itu selendang lawan kita pakai kayak tapih itu kan, seperti yang terdahulu pada mengadakan haji. Dan wajib ia ihram umrah dari mikatnya, wajib ihram dan umrah mikat itu kita kena tempat untuk mengambil ihram. Dan yang terlebih afdal mikat umrah itu tempat yang bernama Ji'ranah. Itu afdalnya. Jadi ingatkan kalau hendak mengambil mikat di tempat Ji'ranah, tempatnya Ji'ranah. Anda kita nyampe dulu Ji'ranah lah. Ji'ranah bejan. Kemudian bangga tempat yang bernama Tan'im. Ada kena Tan'im, ada Ji'ranah, ada Tan'im. Kemudian maka tempat yang bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah berisi. Hudaybiyah. Jangan Jubaidiyah. Hudaybiyah. Nah. Maka berniat dia ihram dengan umrah niat. Bila sampai di sana mandi, kemudian dia berniat ihram dengan umrah. Apa niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Lafaz ya, sunat. Supaya menguatkan di hati. Jadi di hati sahajaku mengerjakan umrah dan ihram aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Semuanya karena Allah. Apakah karena Allah?
Kemarin ada kalau dikatakan beribadah karena manusia, dilihat manusia hukumnya ria. Beribadah takutan dengan manusia hukumnya syirik. Jadi bagaimana ibadah yang benar? Ibadah karena Allah. Ingatkan itu aja. Oh, kalau aku beribadah yang tak lihat manusia, oh berarti aku ini termasuk daripada kategori ria. Oh, kalau aku beribadah nih bersimpan-simpan di rumah supaya orang kada melihat, karena aku takut lawan manusia, maka hukumnya syirik. Ibadah itu di manakah? Di tempat orang kah, sendirian kah? Yang jelas ibadahnya karena Allah. Mengatakan banyak orang mengatakan ya Allah mau itu sih mau itu ria, belum tentunya. Tentu. Karena andaknya ria dan syirik itu ya kita andaknya di hati. Yalah. Terkadang kita mengerjakan kebaikan tuh banyak orang mencaci, mantang-mantang. Ini pabila tobatnya nih. Dulu pinanang kada tapi waras. Jangan diperhatikan itu. Yalah. Gawi aja. Gawi. Lawani si nafsu tadi yang supaya kalau disambat orang segala macam-macam ini tuh lawani aja. Ya lawani. Karena dengan sendirinya akan hilang. Memang pertama kali manusia beribadah dulu pasti takutan oleh dipadahkan orang ini. Kemudian ada kena timbul minta lihat, ada di hati. Tapi kalau sudah tahu bahwasanya ibadah itu tujuannya hanya kepada Allah, karena Allah, apalagi biasa. Cuma memulai ini benar. Orang sudah biasa di mana tadi mana? Biasa cuma sudah. Tidak ada apa-apa. Biasa. Maka berniat ia bila sampai di tempat Tan'im atau Ji'ranah atau Hudaybiyah itu ambil mikat. Nah, maka dia mandi sudah sampai, kemudian berpakaian ihram. Kemudian dia berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Dan sunat diiringinya niat itu dengan talbiyah. Dan niat kan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Imbang itu tadi. Ya. Menuju kemana? Hendak kena menuju ke Baitullah, ke Haram, Masjidil Haram. Jadi sudah turun pada masjid tempat kita mengambil mikat, baca terus baca sampai di kita baca di kendaraan, di bis, ya lah. Dan sunat dahulu daripada berniat ihram itu sembahyang 2 rakaat, sunat ihram. Jadi sebelum berniat ihram sunat sembahyang sunat ihram. Mandi, wudu, pakaian ihram, latihan kan? Inian dua kan? Inian cukup dengan kita menutup tadi awal. Lalu sembahyang sunatul ihram. Kemudian maka ia berjalan ke Mekah. Padahal ia mengucap talbiyah hingga masuk ia ke Masjidil Haram. Kalau masuk ke Masjidil Haram jangan lagi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sedikit Arab. Diam-diam. Maka apabila masuk ke dalam Masjidil Haram maka tinggalkan mengucap talbiyah, ya. Garising itu. Kalau kan keasikan baca talbiyah, Tina hamuk baca talbiyah sampai ke Masjidil Haram diburu harap tina. Sekut jarab, jangan lagi gitu boleh. Jadi kita menuju dari tempat mikat tadi ke tanah apa di kita ke masjid, sudah sampai di masjid ya kita jangan lagi baca talbiyah. Kan bulan puasa ini banyak orang umrah.
basah. Maka apa kita umrah juga lah. Kita umrah juga tapi mendapat pahala bilanya sembahyang israf ya Allah. Sembahyang israf. Sembahyang duha. Nah, dapat kita bagian daripada umrah. Maka apabila masuk ya ke Masjidil Haram maka tinggalkan mengucap talbiyah, maka tawaf ia 7 keliling. Nah, jangan lagi pepandir sini labbaik Allahumma labbaik ada lagi situ. Berapa kali tawaf? 7 keliling. Kemudian sudah 7 keliling maka sa'i ya. Sudah selesai 7 keliling maka dia akan sa'i. Karena sembahyang dulu rakaat. Sembahyang sunat menghadap kita, menghadap tempat-tempat yang diijabahkan Allah. Kemudian maka ya sa'i, kemudian juga bercukur sa'i dari Safa wal Marwah. Berapa kali yo? 7 kali dari Safa Marwah. Nah, jadi terakhirnya di Marwah. Itu ada batu kayak batu kristal, nah, bagus mana batunya. Jadi harus berjejak di sananya, ada tempatnya, ada garisnya. Nah, orang naafik tuh langsung dijejakkan orang batisnya ini kemana? Menjejak kita batu yang kristal tadi. Bagus mana batunya, luar biasa. Pegunungan Safa Marwah. Kemudian maka saya bercukur. Bila sudah 7 kali sa'i terakhir di Marwah maka cukur. Maka cukur inilah makalaskan daripada sudah bercukur boleh ya kita sudah tidak dibolehkan di waktu saat kita memakai ihram karena sudah selesai. Cukur ini kita adalah makalaskan segala sesuatu yang dilarang. Dan dengan dia sempurnalah umrahnya. Dan sunat bagi orang yang mukim di Makkah. Mukim di Makkah nih. Kalau itu apalagi orang Arab, amin. Ada gina nasib nggak tahu. Nasib pian nih. Ya Allah. Apalagi orang Arab. Amin. Lain nasib makan nasi basi lain nasib bagus. Ada tahu dia ini ada tahu nang bagana diunjut-unjut di terakhir bulung babunyi kan ada tahu kena bagana nang jadi apakah bini menteri kan ya bini anggota dewan kan. Ada tahu nasib ya. Dan dengan dia sempurna umrahnya. Dan sunat bagi orang yang mungkin di Makkah itu bahwa membanyakkan mengerjakan umrah. Orang di Makkah nih banyakin umrah. Kampung seorang nyaman ya Allah. Dan membanyakkan tawaf dan membanyakkan melihat Baitullah. Ada kalau Allah Ta'ala memberikan 120 derajat ya Allah, 120 rasanya pahala diberikan Allah Ta'ala 120 bagi orang yang bagana di Masjidil Haram, 60 bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang yang catat itu supaya pian jangan kulir karena di Makkah. Amin. Jadi Allah Ta'ala berikan nang 120 itu dibagi 3, 60 bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang yang sembahyang di Masjidil Haram. Berapa sudah? 60 dan 40? Iyalah 110 kurang 10 artinya 120 nya Pak. 20 bagi orang yang memandang Baitullah. Kita nih kawayuhan, sudah
tawaf, nyala, bawa sembahyang, uyut, duduk. Usahakan kita duduk itu supaya terlihat Baitullah. Biar kada bacaan, apalagi bacaan Masya Allah. Lah Baitullah. Maka Allah Ta'ala berikan 20 di kita ganjarannya. Lihat saja. Dan sunat dia masuk ke dalam Baitullah. Bilanya kawa. Ini kan kita boleh masuk. Baitullah. Kecuali para Baitullah anak tawaf itu kan. Dan sunat di dalam Baitullah itu sembahyang yang terlebih abdal tempat sembahyang itu pada antara dua tiang Baitullah. Bahari orang kawa masuk ke Baitullah. Wah ini kena kawa lagi. Ada di negara itu Sultan Guru Haji Basri Bahari alim jirin Bahari kan kawa masuk ke Masjidil Haram jirin. Masuk ke dalam jurang, bila masuk ke dalam, bila mengangkat kepala tembus pandangan kita nih kemana aja kita ke arsy. Karena Baitullah itu berbintangan Baitul Ma'mur. Seandainya di atas itu digugurkan, dijatuhkan di kita batu, pas gugurnya di Baitullah. Kalau sidin masuk, tuan guru tadi masuk sidin. Rupanya sidin tercangang ke atas. Melihat nang di atas, mungkin melihat sidin malaikat, namanya kan Baitul Ma'mur. Apa sidin boya keluar, buka-buka aja lagi ada ketangkapan. Tadi kan lagi sidin. Sampai ke kampung. Dari kampung alhamdulillah sih dikawal ibadah, cuma pagi macam-macam kurang alim. Diberi Allah Ta'ala mungkin sifat jazabnya, jadi najubnya wali lagi. Baju kami sih dengan pengalaman. Kada hilap Mamarina tuan guru Haji Asri. Sawat bertamuan sidin. Dan sidin itu sayang lawan Mamarina. Sayang banget. Saat pertama langsung tuan guru Haji Asri. Kono pulang sedikit baju-baju yang negara. Sunat masuk ke dalam Baitullah, dan sunat ya di dalam Baitullah itu sembahyang, dan terlebih abdal tempat sembahyang itu pada antara dua tiang Baitullah itu. Kalau pian anugerah Allah Ta'ala berikan, kita tahu tang pina Arab pina anunya masuk dia. Pada kawan lain mana masuk kita sembahyang sana, karena antara dua tiangnya yang Baitullah. Dan sunat membanyakkan akan minum air zam-zam. Bila ke sana banyakin minum karena itu adalah obat. Kada usah apa aja kita direbus. Ada kalau bahari aja kan air zam-zam direbus, sekalinya baru minum pas mati. Itu sudah dijamin di kita air telaga di kita yang dari surga gitu. Dan sunat ia mencibuk dengan sendirinya. Dulu kan ada sumurnya. Wah ini kan pakai keran sudah cukup ya, pijak tombol keran. Gitu. Ada spesial di kita cangkirnya, gelasnya. Hendak namana, hendak nang dingin ada nang panas biasa ada. Tapi di saat kenabian waktu sa'i atau ya saya kalau tawaf itu kan kada mau minum kita tawaf kecuali sudahnya. Kita nama mempercepat kemudian tawaf. Kalau sa'i kawan minum, jangan sampai minum kita lapar tuh minum nangis, karena tenaga kita drop. Karena mungkin kesana amin. Jadi ambil nang jangan pakai es. Jangan pakai es supaya tenaga kita. Dan sunat berpuas-puas akan minum air zam-zam itu.
hingga penuh perutnya. Coba kita sekuat-kuatnya minum, karena itu adalah obat. Kalau kita minum air kita ada nih sepuas-puasnya, kayaknya tuh bisa sakit perut kita. Nah itu kada. Dan suat dibacanya ketika minum air Zam-Zam. Nah ini, kalau orang datang haji kan, datang umrah bawa air Zam-Zam, bari orang jangan sembarangan minum. Bacaan dulu. Sekurang-kurangnya di hati, ya Allah, di hatinya doanya minta. Allahumma ja'alhu shifaan min kulli da'in wa saqamin warzuqni al-ikhlas wal yakin wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Hai Tuhanku, jadikanlah olehmu akan dia obat daripada segala penyakit. Di waktu minum apa? Air zam. Dan kesakitan, dan beri rezeki ulihmu akan daku akan ikhlas dan yakin, dan beri ulihmu akan daku maaf di dalam dunia dan di dalam akhirat. Bacanya mau kada hafal gini berdoa sebelum minum bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ulun minum nih minum air Zam-Zam nih apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Ulun 4. Nah, nyaman kalau gitu, nyaman benar. Ya Allah, ulun minum air Zam-Zam ini niatnya apa yang diniatkan oleh orang soleh. Kalau bang ini kada apa, itu aja dalam itu enak minum bismillah. Nah minumlah di hati. Ya Allah, ulun minum air Zam-Zam ini niatnya apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Tahu kita apa sih, kita menyambati kada kasambatan orang soleh, niatnya bagus. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'u Zam-Zama lima syuribalahu ay yushbi mimma qusida bihi. Air Zam-Zam itu menyampaikan bagi orang yang diniatkan meminum baginya. Enak apa? Minum air Zam-Zam, nyatakan terserah apa. Enak minta apa. Bila bari orang minum Zam-Zam tuh, air Zam-Zam jangan minum dulu, bagaimana doa. Doa minta tadi, ulun mau kada apa lagi deh. Ya Allah, ulun minta nih niat minum Zam-Zamnya apa yang diniatkan oleh orang soleh. Kita mau pulang sudah. Ya, ini menyembuhkan daripada barang yang dikasatnya, ditujunya, diniatnya dengan dia, dan menyampaikan bagi barang yang dikasatnya dengan minum makan dia itu apa aja dikabulkan Allah. Jangan mencari macam-macam orang datang umrah tuh, bila bari orang air Zam-Zam tuh ambil, itu luar biasa. Air Zam-Zam itu adalah mukjizat Nabi siapa ya? Nabi Ismail. Berapa ribu tahun lah antara Nabi kita kakak kita nih kan, ada sing habisan seluruh dunia air Zam-Zam. Subhanallah. Al-jumlatu tasihati tawafil wada'. Jumlah yang ke-9 pada menyatakan tawaf wada'. Nadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain. Halaman 331. Dan kata Imam Ghazali itu kan? Dan kata Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, wa qala ba'dul hukama'i man utiya arba'an lam yumna arba'an. Man utiya syukra lam yamna'il mazida.
lam yumna'il mazida. Wa man utiya taubata lam yumna'il qabul. Wa man utiya istikharata lam yumna'il khaira. Wa man utiya masyurata lam yumna'il shauf. Dan kata setengah hukama, orang ahli hikmah, rawiya ini, barang siapa diberi akan 4 perkara niscaya tiada ditegakkan daripada 4 perkara. Nih diingatkan ini, bila diberi 4 pasti 4 tidak ditegakkan. Pertama, barang siapa diberi Allah Ta'ala akan syukur, orang ini ketujuh bersyukur, niscaya tiada ditegakkan akan tambahan nikmat. Bila orang tua bersyukur, bersyukur, ditambah Allah Ta'ala. Dalilnya apa ya? Dalam Al-Quran, la in syakar la azidan. Nah, siapa ketujuh bersyukur, maka Allah Ta'ala tambahkan nikmat. Tambah. Diberi sedikit suka benar, diberi banyak senang benar. Ya. Maka orang syukurnya nyaman di gaduh. Tian bila mau bersifat yang ini nyaman benar. Abah mama itu nyaman benar. Mama harap ya. Dikirimi saya ini alhamdulillah cukup aja, dikirimi saya ini cukup aja. Kada tapi mau. Kada dikirimi iya alhamdulillah juga. Karena sudah terbiasa mama. Pian sudah keluarga kita nyaman, pendamping pian menggaduh pian itu nyaman benar. Tukarkan baju nah harga 1 juta syukur juga. Banyak kan baju nang dia kan Jawa. Sararia baju apa? Oh, macam-macam. Syukur. Pertama, barang siapa diberi Allah Ta'ala syukur, kan syukur ini saya tiada ditegakkan akan tambahan nikmatnya. Ingatkan syukur. Kedua, barang siapa diberi akan taubat, kurang ketujuh bertaubat, ketujuh baca taubat, ketujuh kembali kepada Allah, ketujuh merasa bersalah. Kita ini kan salah aja, buka mata, buka telinga, bangun guring dong kesalah aja. Keberadaan kita merasa kesalahan aja. Siapa diberi Allah Ta'ala taubat, niscaya tiada ditegakkan akan kabulnya. Taubat diterima Allah. Tampun lah orang Allah. Astagfirullahaladzim. Nanti Allah Ta'ala ini mengaku benar kesalahannya. Yang fatal ini kadang mau mengaku kita salah, kadang mau mengaku. Itu 2 kesalahan. Pertama kesalahan melanggar, yang kedua ada mau mengaku. Nah, 2 kesalahan kita. Kita nih maksiat, kenapa kita kada minta ampunan Tuhan? Ampun, artinya kita disuruh oleh Rasulullah supaya sehari itu jangan kurang pada 70. Rasulullah kada berdosa aja 70. Kenapa dia Nabi? Jadi minta ampunan Tuhan. Ini adalah Nabi itu sebagai contoh tauladan. Ini merasa berdosa. Padahal Nabi kada berdosa. Nabi itu berdosa. Nabi maksum. Maka orang yang minta ampun lawan Tuhan ini diberi Allah Ta'ala rezekinya kada diduga-duga. Siapa hendak rezeki di kita nang kada diduga-duga. Banyak aja kita baca istighfar. Banyak baca istighfar. Kenapa jangan kita ini rezeki tak sandet-sandet? Karena dosa. Karena dosa kita. Kenapa kita dahulu sakit, hati sakit? Dosa kita. Sakit hati. Nah. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa diberi akan taubat niscaya tiada ditegakkan akan kabulnya. Diterima Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau astagfirullahaladzim, rahim. Astagfirullahaladzim. Sehari 100 atau lebih daripada itu. Bila duduk astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mengaku banyak salah. Ketiga, barang siapa diberi istikharah,
Ketujuh istiharah, minta pilihan lawan pilihan Allah kan yang paling baik. Pian yang diciptakan Allah Ta'ala bibinian, perempuan itu yang terbaik di sisi Allah. Hendak jadi nang lalakian lah pina tomboy. Jangan bersifatlah kita sifat seperti perempuan. Jaya tiada ditegakkan akan kebajikan, maksudnya baik karena akan menjadi baik. Tangkap aja orangnya dan kurung. Ada dua pasukan yang mengganggu. Keempat, barang siapa diberi akan musyawarah. Jadi musyawarah niscaya tiada ditegakkan akan benarnya musyawarah. Hendak napa musyawarah? Apalagi hendak menerima, ya Allah. Hendak menerima apa? Oh, lain sudah sosialnya. Ini banyak orangnya nama menerima nih. Nama banyak kita nang badatang nih. Ada Ahmad, Abdullah. Ya kalau banyak orang payu bang, atiti dilawan. Payu. Keng payunya tuh, ini kepala mana juga nanti pilih. Barang siapa diberi musyawarah, niscaya ditegakkan akan benarnya. Tidak akan ditegakkan, tiada ditegakkan benarnya. Nah, musyawarah, kenapa kah? Minta pendapat, mau ada abah, mama, atau pendapat. Apa pendapat kian mak? Kayaknya pulang mama, asa bingung di mama. Aku nih doa belum lagi anak berbinatu. Ya Allah, coba bang musyawarah lawan ustadz ya ustazah kah? Ya Allah, jadi tahu kayak apa? Soalnya musyawarah lawan ustadz dan ustazah mau dua. Karena kau memilih. Kemudian sembahyang hajat, adapun sembahyang hajat maka itu barang siapa picik atas segala perbuatannya sulit dan sangat hajat pada membanyakkan membaikkan akan agamanya atau dunianya kepada sesuatu itu padahal tiada kuasa atasnya. Kayak apa ini? Maka sesungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama daripada Wahab bin Wardi bahwasanya ia berkata bahwa setengah doa yang tiada ditolak itu yaitu bahwa hendaklah sembahyang 12 rakaat. Oh, banyaknya 12 rakaat. 12 rakaat kan 2 rakaat kan? 12 rakaat. Ya, ada kegampangan nih anak memilih calon nih. Ya Allah, 12 rakaat. Padahal membaca tiap-tiap rakaat itu akan Fatihatul Kitab. Baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan qul huwallahu ahad. Nah itu aja. Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan qul huwallahu ahad. Serakat, serakat, ya Allah. Maka apabila selesai daripada sembahyang, maka sujud ia dan dibacanya di dalam sujudnya. Nah, paksa dihafalin yang ini dulu. Dihafalin ini dulu. Subhanalladzi labisal izza wal qala bih. Subhanalladzi ta'attama bil majdi wa taqarrama bihi. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu. Subhana dzil manni wal fadli. Subhana dzil izzati wal karam. Subhana dzil tawli wan ni'am. As'aluka bimu'akidil izzi min arsyika wa muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'zam
wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil lati la yujawiruhunna barrun wala fadirun antusala. Ya, fadirun dikasih itu kan? Titik situ bacaannya. Antusalli ala Muhammadin Nabi rahmah wa ala alihi wa ali Muhammad. Maha suci Tuhan yang memakai akan kemuliaan dan kebesaran dan mengata ia akan dia. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemurahan dan bersifat kemuliaan dengan dia. Maha suci Tuhan yang maha menghinggakan bilangan tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya. Allah Ta'ala tahu dengan ilmunya. Diberitahukan Maha pada suci Tuhan yang tiada suyugianya tersebut itu pada seluruh peserta daurah dan Dewan Asatid bahwa tahun yang pertama telah selesai dan sekarang waktunya istirahat. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta daurah dan Dewan Asatid bahwa tahun yang pertama telah selesai dan sekarang terima kasih. Maha suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan anugerah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha suci Tuhan yang mempunyai anugerah dan nikmat. Aku pohonkan akan dikau dengan tempat jadi kemuliaan daripada arasmu dan dengan tempat perhinggaan rahmat daripada kitabmu. Dan aku mohonkan dengan namamu yang terlebih besar dan dengan kekayaanmu yang tinggi dan dengan kalimatmu, ya, kalimatmu yang sempurna yang tiada melampaui akan dia oleh orang yang berbuat kebajikan dan orang yang berbuat maksiat, bahwa engkau beri rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi yang rahmat, dan di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu bukan antusal, itu langsung aja ke sini duanya. Itu semuanya mulai dari atas sampai ke sini. Tuh apa dirun antusal dia itu kepada Tuhan lah, bukan kitab lawan kita ada. Antusal ala Muhammadin ala Nabi rahmah wa ala ali Muhammad, sampai situ doanya. Nah ini. Kemudian sembahyang tasbih wallah. Sudah mulai senam tasbih lah? Belum? Belum. Kayak apa malam ini? Malam ini? Mulai malam ini? Malam ini senam tasbih. Imba tarawih, imba karena jam tarawih jam berapa nih? Selesai. Jam 9. Jam 10 jam 10 atau jam setengah 11 panggilan di kita sembilan tasbih. Tasbih. Kita mulai malam ini insyaallah. Dalah kawalah jangan. Insyaallah. Siapa yang kawa aja. Yang min jangan dibawa sampai. Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ba'ana ma 'allamtana wa 'allimna wajidna nabi wa amal Allahumma rzuqna al-ikhlas wa rabbil alamin bina sayyidil jannah. Allahumma inna nas'aluka al-fadla wa al-jannah wa na'udzu Allahumma inna kunta karim wa al-fadla wa al-jannah. Wallahu alhamdulillah. Qabbalallah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa Sallu ala barik alaihi. sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik